Alhamdulillah. Sudah pada sahur? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah para jemaah kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesehatan sehat lahir dan batin. Alhamdulillah kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Alhamdulillah sudah beribadah di Masjid Madinah dan juga di Masjid Nabawi. Dan pada pagi ini jemaah Bapak Ibu akan diajak keliling sekitar Masjid Nabawi mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang berhubungan dengan Nabi dan sahabat Nabi. Salah satunya Bapak Ibu sekalian, ini kita tiap hari lewat ya. Di masjid ada 3 masjid ini, 1, 2, 3 tuh. Warna putih sebelah kanan, depan warna kecil, banyak rumahnya ini. Ini tempat-tempat bersejarah yang berhubungan dengan Nabi dan sahabat Nabi. Pertama para jemaah ya kita ke masjid yang pojok sana tuh, warna putih tuh. Warna putih pojok kanan. Ya. Yang kelihatan ya? Ya. Itu yang dikenal Masjid Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Baru tahun kemarin ini dibuka tuh. Dari dulu itu tutup total. Enggak boleh ada yang masuk ke dalamnya. Ya, apalagi masuk di depannya diusir-usir. Baru tahun kemarin Bapak Ibu ya ada perubahan-perubahan dari kebijakan Arab Saudi dari kepemimpinan MBS ini, maka tempat-tempat bersejarah yang tadinya ditutup sekarang sudah dibuka. Dan jemaah bisa melaksanakan sholat sunat di Masjid Sayyidina Ali. Kita mengenal sejarah para jemaah Bapak Ibu. Siapa Sayyidina Ali? Itu ponakannya si Bukan ponakan. sepupu. Cucunya Nabi. Cucunya. Cucunya mantu. Menantu Nabi. Ya, Sekaligus ponakan. Ya. sepupu. Terus Khalifah. Khalifah nomor berapa? Oleh nomor 4. Terus lagi suaminya. Suaminya Siti Fatimah. Oh, iya. Siti Fatimah. Terus apa lagi? Sayyidina Ali itu salah satu ya orang yang pertama kali iman kepada Nabi, kepada Allah dari golongan remaja Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tempat di mana Sayyidina Ali sholat bersama Nabi, baik itu sholat istisqa, sholat Idul Adha, Idul Fitri, di mana tempat Sayyidina Ali sholat dibangunlah masjid diberi nama Masjid Sayyidina Ali. Kalau depan ini Bapak Ibu sekalian yang kecil itu lurus tuh. Itu namanya Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Di zaman Nabi belum ada masjid ya. Tanah kosong, tanah lapang. Di Bapak Ibu sekalian di tempat Sayyidina Abu Bakar sholat bersama Nabi, maka tempat tersebut dibangun masjid diberi nama Masjid Abu Bakar. Mengenal Bapak Ibu sekalian, siapa Sayyidina Abu Bakar? Khalifah pertama. Nabi ya. Khalifah. Pertama. Khalifah yang pertama. Terus Mertua. Ya Siti Aisyah, bapaknya Siti Aisyah. Sayyidina Aisyah, terus. As-sabiqunal awwalun. Terus lagi. Sahabatnya. Orang yang pertama kali iman dari golongan laki-laki. Kalau dari remaja Sayyidina Ali. Dari golongan laki-laki yaitu Sayyidina Abu Bakar. Di tempat Sayyidina Abu Bakar bersama Nabi bagi istisqa minta hujan. Pada Idul Fitri Adha dibangun masjid diberi nama Masjid Abu Bakar. Itu sama juga baru tahun kemarin. Ini baru dibuka secara di sana. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang banyak kubahnya nih sebelah kiri. Ini yang dikenal dengan Masjid Al-Ghamamah. Pakai again. Al-Ghamamah artinya awan. Kenapa dinamakan Masjid Al-Ghamamah awan Bapak Ibu? Karena dibangun dan nama tersebut diambil di tempat sejarahnya. Dulu di Madinah para jemaah Bapak Ibu sekalian pernah terjadi musim panas. Panasnya luar biasa. Panasnya Bapak Ibu sekalian Madinah ini yang sudah pernah umroh, pernah haji di bulan panas, Masya Allah panas itu menggigit Bapak Ibu sekalian. Demikian juga dinginnya Madinah ini beda dengan dinginnya negara lain. Panasnya Madinah beda dengan panasnya negara lain. Dinginnya Madinah Bapak Ibu dingin kering. Di Eropa, di mana itu salju, di sini Bapak Ibu 5 derajat sampai 6 derajat. Ini bisa-bisa jemaah itu sudah nggak kuat. Banyak yang keluar darah dari hidungnya, mimisan, kering-kering semuanya. Kenapa? Dinginnya dingin kering. Begitu juga panasnya. Di masa Rasulullah terjadi musim panas, panasnya sangat panjang sekali masanya. Sehingga para sahabat-sahabat penduduk kota Madinah ini mengadu kepada Nabi. Ya Rasulullah, Madinah sekarang tidak ada musim panas, musim kering. Banyak dari ternak-ternak kami pada kurus, ya, pada mati. Banyak dari perkebunan pertanian kami ya Rasulullah gagal panen.
karena nggak ada air Rasulullah. Maka oleh Nabi Muhammad, para penduduk Madinah ini dikumpulkan di tempat ini semuanya untuk melaksanakan sholat istisqa, sholat minta hujan. Yang pastinya Bapak Ibu sekalian, sholat istisqa minta hujan itu di siang hari. Bagaimana Bapak Ibu sekalian yang pada hari? Dari atas panas, dari bawah panas. Yang namanya lantai ini Bapak Ibu kalau musim panas, jangan coba-coba dari masjid ke hotel itu nyeker. Tahun kemarin jemaah Palestina, lihat perempuan ya, dan nggak ketinggalan hilang. Akhirnya jalan kaki nyeker dari masjid ke hotel. Besoknya langsung melepuh. Ini Bapak Ibu sekarang pernah tahun kemarin juga sholat Isya dari Mekah, ya dari Mekah itu kan zuhur. Terus sampai ke sini kan udah jam 9. Jarak ujung sholat Isya. Malam-malam jam 10 malam di lantainya nggak bisa di malam 45 derajat panasnya luar biasa. Jadi para jemaah Bapak sekalian, pada waktu Nabi Muhammad melaksanakan sholat istisqa, Nabi Muhammad menjadi imam di sana di masjid yang sekarang di masjid. Setelah sholat istisqa, Nabi Muhammad Bapak Ibu sekalian khutbah berpidato. Ketika itu khutbah Nabi Muhammad kepanjangan. Banyak sahabat-sahabat Nabi penduduk Madinah ini tidak fokus, sudah lapar, sudah ngantuk, sudah kepanasan dari atas dari bawah. Makanya para sahabat itu gelisah semuanya. Sama seperti sekarang ini ceritanya jangan panjang-panjang pada gelisah. Ya. Jadi Bapak Ibu ketika para sahabat gelisah, maka Allah mengutus makhluknya yang bernama Awan. sehingga yang tadinya kepanasan itu tidak jadi panas, yang tadinya tidak khusyuk jadi khusyuk, yang tadinya gelisah tidak jadi gelisah. Maka di tempat tersebut dibangun masjid diberi nama Masjid Al-Ghamamah, Masjid Awan atau Masjid Mendung. Ini para jemaah di kota Mekah Madinah, tempat-tempat bersejarah yang berhubungan dengan Nabi, sahabat Nabi, dibangun masjid. Meskipun masjid tersebut tidak digunakan untuk sholat, hanya simbol sejarah, monumen diberikan kepada yang punya sejarah. Jemaah Bapak Ibu, dari sini ya kita foto-foto sebentar, tapi nggak usah yel-yel, karena di sini tuh dilarang ada foto, ada polisi-polisi di sini nggak boleh. Ya. Foto-foto aja. Yuk. Ini yang bangun siapa tadi? Dari Umar Haji. Tangan di tujuan ini dulu. Al-Ghamamah dulu, Al-Ghamamah. Foto ya. Ya, jamaah Al-Farajen pagi ini setelah subuh dari Masjid Nabawi mau berziarah ke di sekitar Masjid Nabawi. Ada beberapa masjid yang akan dikunjungi, salah satunya adalah Masjid Ali bin Abi Thalib. Juga ada Masjid Abu Bakar, juga ada Masjid Al-Ghamamah. Masjid Al-Ghamamah tadi disebutkan bahwa ya mengandung arti awan atau mendung ya. Ini kan kubah hijau nih, kubah hijau kan ya. Di bawah kubah hijau itu dulu rumah Nabi, belum ada kubah hijau nih. Jadi rumah Nabi itu, ya ini menghadap kiblat ya, menghadap kiblat nih. Rumah Nabi ketika keluar sudah Masjid Nabawi. Tapi dikarenakan sekarang dalam perluasan setiap tahun perluasan, akhirnya rumah Nabi yang dijadikan kuburan itu masuk dalam kawasan Masjid Nabawi. Jadi ini kubah hijau, di bawahnya itu ada 3 kuburan. Kuburan Rasulullah, Abu Bakar, dan Sayyidina Umar. Ya, Utsman ada di Baqi. Ya, Sayyidina Ali mana? Sayyidina Ali wallahu a'lam, tiada yang tahu. Ada yang mengatakan di Kufah di Irak. Dua tempat. Ya. Jadi kesempatan bagi jemaah perempuan, ya besok tanggal 5 ya. Tanggal perempuan itu bisa dekat dengan Nabi ketika nanti berada di Raudhah. Karena jemaah perempuan bisa ziarah ke Rasulullah lebih dekat lagi ketika jadwal Raudhah. Jemaah laki-laki semacam kemarin malam ya, diantar sama Babe,
Ya, kita hanya lewat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jalan lagi, Assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq. Jalan lagi, Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Keluar langsung. Nggak bisa berhenti. Nggak bisa sholat. Kalau waktu ziarah hanya jalan begini, jalan terus. Nah, ketika di Raudhah kemarin, alhamdulillah jemaah laki-laki sudah, tinggal jemaah perempuan. Ya, nanti ketika menghadap kiblat sana, ya, berarti kalau kita sudah masuk Raudhah, makam Nabi ada di sebelah kiri, yang ada pagar warna hijau, ya, hijau, yang bermotif motif kayak mati-mati ya. Terus diperhatikan tiang-tiangnya di Raudhah. Kalau tiang-tiangnya di Raudhah itu bermotif, ada bermotif yang ukiran, ada yang bermotif semacam persegi. Kalau yang polos, tiangnya polos, itu masih belum masuk Raudhah. Paham ya? Jadi jemaah perempuan, kalau sudah nanti masuk Raudhah, ya, itu diusahakan paling depan sebelah kiri supaya dekat dengan Nabi. Atau kalau di depan sudah full, usahakan masuk di batas tiang yang bermotif. Kadang-kadang kalau sekolah sudah full di depan, kita masih nunggu di belakang begini, ya, dikiranya sama petugas sudah sholat, langsung dikeluarin, betul tidak ya? Iya, betul. Iya, makanya kita di Raudhah itu harus pintar-pintar cari tempat. Jemaah Indonesia kan saking sopannya, saking menjaga tata krama, nunggu yang sholat kan selesai. Dan di sini itu Bapak Ibu lebih cepat dia dapat. Pokoknya set ada tempat sedikit masuk aja begitu. Ya. Jadi di sini tuh apalagi di Raudhah itu tidak lama. 10 menit sampai 15 menit itu paling lama sudah. Ketika di Raudhah nanti jemaah perempuan ya yang dianjurkan itu sholat sunat hanya 2 rakaat. Memperbanyak doa. Karena doa di Raudhah itu salah satu tempat mustajabah. Kalau sholat sunat di tempat lain di sekitar Masjid Nabawi bisa. Tapi untuk doa di Raudhah itu jemaah Bapak Ibu sekalian lebih banyak berdoa di Raudhah. Jadi sholatnya sholat apa saja sunnah. Yang memperbanyak itu doa. Doanya jangan duduk berdiri, sujud terus sujud. Jadi jemaah nanti yang ingin ke Raudhah perempuan, apa doanya? Terus apa yang meminta itu. Ya. Sambil nanti bersolawat kepada Nabi juga memperbanyak doa. Karena waktunya terbatas. Di Raudhah itu waktunya terbatas. Jadi yang pertama harus sabar memang. Di Raudhah itu antri. Ada 2 checkpoint. Checkpoint pertama dilihat jamnya. Checkpoint yang kedua di barcode satu-satu. Jadi yang nggak punya barcode, yang nggak punya tasreh, ditolak nanti, nggak boleh masuk. Jadi pastikan jemaah perempuan jangan sampai telat. Tanggal 5 itu nanti jam 1 dini hari ya jadwalnya. Berarti 1 jam sebelumnya kita sudah berangkat jam 12 ya. Yuk semuanya. Ini Jabal Uhud. Insya Allah besok ini. Ini yang tinggi ini Jabal Uhud. Ini Masjid Syuhada. Yang ini yang banyak orangnya bukit kecil, besok jadi lihat ya. Di depannya Jabal Uhud ada bukit kecil. Ini namanya Jabal Uhud. Di mana Nabi Muhammad meletakkan 50 pemanah ketika terjadi perang Uhud. 50 pemanah ini sebagai benteng pertahanan umat Islam. Besok sejarahnya bukan sekarang. Ya. Iya besok. Bukan Jabal Uhudnya, tapi Jabal rumahnya. Jabal Uhudnya ya tinggi sekali. Nah, ini Jabal rumahnya, bukit pemanah. Ya. Ya. Ustaz didoain, amin ya Allah. Dek, Aris, terjawab kan? Kamu kemarin nanya makam Sayyidina Ali, sudah terjawab kan? Iya, Umar yang di dalam itu Umar Abu Bakar, Utsman di Baqi, Sayyidina Ali, wallahu alam itu. Tahan dia dibunuh.
Iya, ada yang bilang di Irak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Al-Ghamamah. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah, gimana Al-Falasin Berkah, berkah, berkah. Ya. Situasinya beda jauh dengan di Kota Mekah ya. Iya, begitu dari padatnya, ramainya, perhatikan ini hotelnya sama semua. Iya, lebih ramah. Iya. Kalau di Mekah wajib. Sini. Terus tangganya rapi. Terus nggak bising. Terus ketika buka puasa lebih tenang ya itu ya. Ya, artinya nggak rebutan seperti di Mekah. Iya. Kalau di Mekah nggak rebutan memang. Tapi kalau setelah tenang kita nggak bisa lebih rapi di sini tuh, lebih tertata. Rumah ya itu ya bahannya beda. Ini perjuangan itu makanya. Ya, kadang-kadang kita sholat nih, tempatnya di bawah Mas Kak. Jadi kejar lah sebawah. Orangnya banyak. Di sini gak banyak orang. Tapi biasa aja. Bapak-ibu ada yang nanya nih. Mantap. Buat apa ini ya? Museum. Ini jadi. Dari dulu sampai sekarang ini bangunannya. Proyek Hadigah Taman Sakifah Bani Sa'idah, yaitu perkampungan dulu namanya Sakifah Bani Sa'idah. Yang pernah umroh atau haji di sebelum corona, dulunya di sini kan masih ada taman-taman, pohon-pohon, banyak burung-burung berkicau, terus banyak bunga-bunga hijau, rumput-rumput tumbuh. Tapi 2 tahun yang kemarin Bapak Ibu ya udah dibongkar, mau dibangun lagi, wallahu alam seperti apa nantinya. Dan tempat ini tempat sejarah, nggak mungkin dihilangkan oleh Arab Saudi. Dan ini tempat sejarah, paling nanti mau dibangun lagi, mau diperluas lagi, mungkin diperbaru lagi, mau dijadikan apa, wallahu alam. Tapi hasilnya di sini Taman Sakifah Bani Sa'idah. Dulu Bapak Ibu sekalian, kota Madinah itu kecil sebenarnya. Masjid Nabawi sekarang ini kan luas deh. Perluasan terakhir itu ketika pada masa Raja Fahad bin Abdul Aziz. Makanya kan ketika Raja Fahad bin Abdul Aziz ini diberi gelar Khadim Haramain Asy-Syarifain. Itu khadim itu pelayan buat tanah suci Mekah Madinah yang membangun perluasan Masjidil Haram, dimulai Raja Fahad itu, Masjid Nabawi Raja Fahad dibongkar semuanya, hanya diperluas lagi. Dan Bapak Ibu sekalian, kota Madinah itu kecil dan di sekitar masjid kota Madinah ini banyak kampung-kampung, Pak. Salah satunya kampung Sakifah Bani Sa'idah ini. Salah satu tempat berkumpulnya para sahabat dengan Nabi selain di Masjid Nabawi. Selain di Masjid Nabawi itu tempat kumpulnya di sini. Di dalam ini Bapak Ibu sekalian, dulu di perkampungan Sakifah Bani Sa'idah ini ada sumur. Tempat sosok nyantai, ngobrol, terus bermusyawarah. Ya. Dan yang terakhir para jamaah, karena apa tempat ini nggak bisa dihilangkan, tempat dilantiknya sahabat Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah ketika Nabi Muhammad wafat. Jadi dilantiknya di tempat ini. Dulu Nabi Muhammad ketika dari Mekah itu
membawa rombongan hijrah ke kota Yathrib Madinah, membawa rombongan yang dikenal rombongan sahabat Muhajirin, orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Sedangkan penduduk Madinah asli dikenal dengan sebutan sahabat Ansor. Ketika sahabat Ansor Muhajirin sudah berkumpul di kota Yathrib Madinah, Rasulullah mempersaudarakan satu sama lain. Seperti saat ini jemaah yang tadi belum kenal, baru ketemu di bandara, berangkat ke Jeddah, berangkat ke Mekah, berangkat ke sekarang ke Madinah. Artinya sudah seperti saudara. Ya. Makanya sahabat Ansor Muhajirin dipersaudarakan oleh Rasulullah. Ya. Ketika itu Rasulullah tidak pernah berwasiat, tidak pernah menyebut satu sahabat pun nanti ketika aku meninggal, kata Nabi, ya, penggantinya si A, si B, si C, tidak. Nabi Muhammad tidak pernah berwasiat. Makanya ketika Nabi Muhammad sudah wafat, Bapak Ibu, Nabi Muhammad wafat di rumah istrinya Sayyidah Aisyah yang sekarang dijadikan kuburannya. Maka sebagian besar sahabat Ansor, sebagian besar sahabat Muhajirin Mekah berkumpullah di Taman Saqifah Bani Sa'idah ini. Sedangkan Abu Bakar, sahabat-sahabat senior, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu sibuk mengurus jenazah Nabi. Tidak mengetahui kejadian di luar, bahwasanya ada sebagian besar sahabat Ansor Muhajirin berkumpul di tempat ini mencari siapa yang lebih pantas menjadi pemimpin umat Islam, karena Nabi sudah wafat. Kata sahabat Ansor yang wajib menjadi pemimpin setelah Nabi wafat dari kalangan sahabat Ansor. Tapi sahabat Muhajirin dari Mekah tidak terima. Memang kalian yang menolong kami, tapi Nabi Muhammad diutusnya dari kota Mekah, maka yang wajib menjadi pemimpin umat Islam wajib dari kalangan sahabat Muhajirin Mekah. Sahabat Ansor tidak terima, Bapak Ibu. Akhirnya berdebat sampai ada yang tunjuk-menunjuk. Ya, sekarang jemaah Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang bertengkar masalah pilkada, pilpres, ya, pilgub, itu bukan dari zaman sekarang. Zaman sahabat Nabi sudah ada sebenarnya. Cuman harus ada yang menjadi penengah. Makanya ketika itu sahabat Abu Bakar datanglah ke tempat ini, menegur semuanya, berani. Kenapa? Sahabat senior. Apa yang kalian lakukan? Jenazah Nabi masih ada, belum dimandikan, belum dikafankan, belum disolatkan, belum dikuburkan, tapi kalian sibuk mencari pengganti. Maka oleh sahabat Abu Bakar diajak untuk mengurus jenazah Nabi dulu. Ketika selesai, Bapak Ibu sekalian, oleh Sayyidina Abu Bakar dikumpulkan kembali sahabat Ansor, sahabat Muhajirin dikumpulkan di tempat ini. Maka oleh Sayyidina Abu Bakar langsung, Bapak Ibu sekalian, siapa yang dicalonkan dari sahabat Ansor, siapa yang dicalonkan dari sahabat Muhajirin, maka semua sahabat Ansor menunjuk satu orang yang menurut mereka pantas menjadi pemimpin umat Islam, yaitu sahabat Sa'ad bin Ubadah. Majulah Sa'ad bin Ubadah. Ya. Siapa yang dicalonkan dari sahabat Muhajirin, maka sahabat Muhajirin Mekah ini menunjuk satu orang yang menurut mereka pantas menjadi pemimpin, yaitu sahabat Umar bin Khattab. Majulah sahabat Umar bin Khattab. Dua-duanya yang dicalonkan, sahabat Sa'ad dari Ansor, sahabat Umar bin Khattab dari Muhajirin, ketika dicalonkan, Bapak Ibu, malah berkata, masa aku ingin memimpin umat Islam yang di dalamnya masih ada Abu Bakar. Bayangkan, orang yang dicalonkan, diusung, ya, ketika dicalonkan malah mengatakan, artinya merasa tidak pantas memimpin karena di dalamnya masih ada orang yang lebih senior, lebih bijaksana, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Maka dua orang ini, Sa'ad bin Ubadah, Umar bin Khattab, menunjuk Sayyidina Abu Bakar. Maka ketika dua orang ini menunjuk Sayyidina Abu Bakar, maka seluruh sahabat Ansor Muhajirin setuju, Bapak Ibu sekalian, maka dilantiknya Sayyidina Abu Bakar di tempat ini. Maka Taman Saqifah Bani Sa'idah menjadi tempat dilantiknya Sayyidina Abu Bakar. Mudah-mudahan para jemaah Bapak Ibu, ya, bisa kembali lagi, bisa melihat Taman Saqifah Bani Sa'idah lagi. Amin. Seperti apa nanti jadi. Amin ya Allah, amin. Amin.